Film ini diangkat dari kisah Countess Bathory Elizabeth yang hidup pada tahun 1560 sampai 1614. Hai gengs, welcome back to Sempuras. Kali ini gue kembali bakal ngasih spoiler lagi nih, atau alur cerita sebuah film yang berjudul The Countess yang rilis tahun 2009 lalu. Film ini mengangkat kisah seorang wanita bangsawan yang punya kebiasaan mandi dengan darah perawan agar ia tampak jauh lebih muda. So, tanpa berlama-lama mending kita tonton aja yuk. Let's check it out. Are you a virgin? Yes. Saat itu di negara Hungaria, tepatnya pada tahun 1560, lahirlah seorang bayi dari keluarga bangsawan terkenal. Bayi tersebut diberi nama Countess Elizabeth Bathory. Countess itu adalah sebuah gelar bangsawan seperti Raden Ajeng atau Raden Mas kalau di Jawa. Sedangkan Bathory adalah nama keluarga. Jadi bayi tersebut kita panggil Elizabeth. Baru saja dilahirkan, Elizabeth telah dijodohkan dengan seorang anak bangsawan yang bernama Ferenc Nadasdy. Semakin berjalannya waktu, Elizabeth kecil dididik agar tak memiliki rasa takut. Salah satu contohnya, pencuri yang tertangkap dihukum dan dieksekusi tepat di hadapannya. Sehingga karena sering diperlihatkan kekerasan seperti itu, Elizabeth jadi tak memiliki perasaan. Bahkan efek buruknya, saat ia diajarkan cara menanam sebuah tumbuh-tumbuhan, Elizabeth juga mempraktekkan pelajarannya itu pada seekor ayam. Ia menimbun ayam tersebut hidup-hidup dalam sebuah pot dan pastinya si ayam malah modar, bukannya tumbuh. Semakin berjalannya waktu, Elizabeth kecil telah tumbuh jadi gadis remaja yang benar-benar cantik. Yang namanya jiwa cabe-cabean telah bergejolak, ia memilih jatuh cinta dan berhubungan dengan seorang anak petani yang otomatis hal tersebut terlarang. Karena terlalu sering main kuda-kudaan, Elizabeth akhirnya hamil di luar nikah alias anak dapat dalam jerami. Pacar Elizabeth akhirnya dieksekusi tepat di hadapannya dan saat Elizabeth melahirkan, bayi tersebut akhirnya dibunuh dan dibuang karena berstatus anhar sekaligus anak seorang petani. Please. But mother, my child. Setelah itu pada umur 15 tahun, Elizabeth akhirnya jadi juga menikah dengan lelaki yang dijodohkan dengannya sejak bayi, yaitu Ferenc Nadasdy. Mereka berdua menjalankan bisnis yang benar-benar sukses. Mereka membuka usaha tentara perang swasta. Bahkan jasa-jasa Ferenc Nadasdy digunakan oleh Raja Hungaria sampai si raja berhutang uang yang sangat banyak pada keluarga Elizabeth. Pernikahan Elizabeth membuahkan hasil dengan menciptakan 3 buah anak. Ya, keluarga kecil kaya raya dan bahagia. Selain itu, Elizabeth juga membuka rumah sakit pribadi dan ia mempercayakan usaha rumah sakitnya itu pada Darvulia, seorang wanita lesbian yang mengaku menguasai ilmu sihir. Bahkan rumornya, Darvulia diyakini bisa menciptakan emas. Makanya keluarga Elizabeth benar-benar sukses dan kaya raya. Man might pay for this last year of war. Unfortunately, I have no time to wait. I must leave before night. Setelah itu suaminya Elizabeth menagih upah kerjanya setelah kembali dari perang pada si raja. Saat akan pulang, Nadasdy diberikan bonus sebuah gelas suci. Tentu saja saat sampai rumah, ia menggunakan gelas yang terbuat dari emas itu. Tapi sayang beberapa hari setelah kepulangannya ke rumah, Nadasdy menderita demam tinggi sampai ia meninggal dunia. Tapi tak ada konspirasi apakah gelas suci tersebut diracun atau tidak. Today he is standing joyfully with Jesus. Soon we will be with him at the... Setelah kematian suaminya, Elizabeth tak ingin berlarut-larut dalam kesedihan. Ia tetap menjalankan bisnis dan tentunya menagih hutang sang raja. Tapi yang namanya hutang, tentu saja si raja masih minta-minta dispensasi janji bayar. Lalu karena tak ingin fokus kerjanya terganggu, Elizabeth memutuskan membawa anak-anaknya ke Vienna. Ketiga anak-anak tersebut akan tinggal bersama tantenya Elizabeth. Lalu, saat di Vienna tersebut, Elizabeth menghadiri sebuah pesta. Di sana ia tak peduli dengan semua pria yang mendekatinya. Tapi seketika ia terpukau dan jatuh cinta pada pertambangan pertama. Setelah melihat seorang pemuda berusia 21 tahun dan ia bernama Istvan. You would not happen to know who that young man is. Would like you to meet my little niece.
Itzvan ini adalah anak seorang bangsawan Vienna yang bernama Georgi, seorang duda yang juga mencoba mendekati Elizabeth. Tapi sayang cintanya ditolak karena Elizabeth tak tertarik, ditambah lagi status level bangsawan mereka jauh berbeda. Georgi mendapat status kebangsawanan hanya karena menikahi seorang wanita bangsawan, jadi gelar bangsawannya tidak murni. Tanpa banyak basa-basi, Elizabeth langsung meminta tantenya memperkenalkan dengan Itzvan. Tentu saja karena perbedaan usia yang benar-benar jauh ditambah lagi kasta mereka yang berbeda, si tante menolak. Tapi yang namanya hasrat telah menggebu-gebu, perkenalan tersebut tetap berlangsung. Mereka berdua, Elizabeth dan Itzvan, ngobrol formal layaknya anak muda dengan tante-tante biasa. Tapi karena Elizabeth benar-benar cantik, Itzvan pun akhirnya tertarik dan ia mengajak Elizabeth berdansa berdua. So, used to my taste. Much more exciting than his father, isn't he? Setelah itu saat dansa selesai dan Elizabeth kembali menghampiri Itzvan, Itzvan benar-benar terpana melihat kecantikan Elizabeth dari dekat. Langsung saja Elizabeth menskakmat pemuda tersebut dengan bertanya, apakah kau melihat bibirku? Apakah kau mau menciumnya? Sontak Itzvan benar-benar syok dengan pertanyaan itu. Setelah dikonfirmasi apakah Elizabeth tak keberatan dicium di tengah keramaian, mereka berdua akhirnya ciuman, cipokan dan perang lidah. Sampai Itzvan menggoyang Elizabeth tanpa berhenti dari malam sampai siang menjelang. Kedua sejoli yang terpaut usia 18 tahun ini benar-benar saling jatuh cinta. Bukan sekedar sange ya, tapi cinta. Lalu di tengah tiduran bareng itu, Elizabeth akhirnya mulai sadar kalau kulitnya telah keriput. Jauh berbeda dengan kulitnya Itzvan yang benar-benar kencang dan mulus. Ia pun mulai kepikiran kalau perasaan Itzvan akan berubah jika seandainya kulitnya jadi keriput-keriput lagi. I had an affair with a young man. It was so lovely. You have more of that ointment to make my skin softer. Softer for that young man? Saat kembali pulang ke Hungaria, Elizabeth langsung meminta Darvulia membuat ramuan agar awet muda. Tapi Darvulia berkata yang tua akan menjadi tua. Dikasih ramuan, diimplan, dioperasi, kulit Elizabeth pasti akan menjadi keriput. Lalu, semakin berjalannya waktu, hubungan Elizabeth dan Itzvan makin berjalan tapi LDR, surat-suratan. Sekali sebulan atau sekali seminggu, Elizabeth akan mendatangi Vienna untuk bercinta dengan Itzvan sekaligus mengunjungi anak-anaknya. Setelah itu karena benar-benar tergila-gila dengan Itzvan, Elizabeth diam-diam memotong sedikit rambut pemuda itu untuk ia simpan dan ia cium-cium. Ya bucin parah gitu. Lalu di suatu malam saat Elizabeth menghadiri sebuah pesta di Vienna, seorang bangsawan kelas bawah mencoba mendekati janda tersebut dan pria itu bernama Vizakna. Tentu saja si pria tersebut langsung ditolak oleh Elizabeth. Beberapa saat setelah itu, karena Elizabeth telah janjian dengan Itzvan, Itzvan pun akhirnya datang ke pesta itu dengan tergesa-gesa. Ia datang hanya untuk sekedar berkata kalau ia akan menemui Elizabeth besok pagi dan mereka berdua akan kabur ke Hungaria menjalani hidup bersama. Setelah menyampaikan niatnya itu, Itzvan pun pergi meninggalkan pesta tersebut. Melihat Elizabeth menjalin hubungan dengan Itzvan, Vizakna langsung mendekatinya dan memperingatkan agar ia tak menjalin hubungan dengan pemuda itu. Dan benar saja setelah kejadian tersebut, keesokan harinya Itzvan tak kunjung menemui Elizabeth. Ia ternyata tak diizinkan keluar oleh ayahnya keluar dari rumah setelah ketahuan menjalin hubungan dengan janda tua beranak 3. Itzvan dikurung oleh ayahnya. Ya, Gregory tak rela anaknya jatuh hati pada Elizabeth. Karena niat awalnya Gregory hanya ingin menguasai hartanya Elizabeth ketika iseng mendekatinya. Karena niat Itzvan telah salah, Gregory akhirnya mengirim anaknya ke Denmark dengan pengawalan ketat. Ia rencananya akan dijodohkan dengan seorang gadis anak pedagang kaya raya di negara tersebut. Di sisi lain, Elizabeth benar-benar galau segalau-galaunya. Setelah 2 hari 2 malam menunggu Itzvan tak kunjung datang, Elizabeth akhirnya memutuskan kembali ke Hungaria dan tak lupa meninggalkan sebuah surat untuk berondongnya itu. Tapi ternyata surat tersebut tak pernah sampai ke tangan Itzvan. Si ayah mengubah isi surat tersebut. Bahkan surat-surat yang dikirimkan Itzvan untuk Elizabeth juga ia ubah. Jadi mereka berdua diadu domba.
Itzvan di dalam surat tersebut berkata telah menikah dan jatuh cinta dengan istrinya. Begitupun Erzsébet. Di surat yang diterima Itzvan, ia telah menikah dengan Vizakna. Setelah itu Vizakna masih mencoba mendekati Erzsébet. Saat asik main kuda-kudaan berdua, Vizakna bercerita tentang kebiasaan orang Turki meminum darah untuk memperoleh kekuatan. Saat asik membahas mitos tersebut, mereka tak sengaja hampir menabrak seorang wanita tua. Karena sedang galau dan emosi, Erzsébet pun menghardik wanita tua tersebut. Lalu si wanita tua langsung menyumpahi dan mengutuk Erzsébet jadi tua dan keriput dalam waktu dekat. Powerful now, but soon you will look like me. Erzsébet masih menciumi potongan rambut Itzvan, ya setidaknya bisa mengobati rasa rindu yang menggebu-gebu. Bahkan ia juga sering mengusap-ngusapkan rambut tersebut ke neneknya, jadi geli-geli gitu. Sembari Erzsébet senyum-senyum sendiri. Lalu, karena ingin Itzvan selamanya hidup dalam tubuhnya, ia akhirnya menyayat neneknya sendiri dengan pisau dan menyimpan potongan-potongan rambut itu di balik nenen mungilnya. Setelah itu Erzsébet mulai uring-uringan dan sakit-sakitan. Perasaannya makin hancur setelah kembali menerima surat dari Itzvan yang melarang Erzsébet terus-menerus mengiriminya surat karena istrinya lebih muda dan lebih cantik. Setelah membaca surat tersebut, Erzsébet benar-benar murka. Ia meluapkan semua kemarahannya itu pada semua pelayan. Look at me. I'm rotting. Or is it that your ointments are no longer effective? Make something that works! Vizakna kembali datang menemui Erzsébet dengan membawa sebuah buku sihir yang biasa digunakan orang-orang Turki. Ya biar ada bahan PDKT gitu. Lalu saat mereka ngobrol, seorang pelayan tak sengaja melakukan kesalahan kecil ketika menuangkan minuman. Seketika Erzsébet langsung emosi dan ia pun langsung memukuli si pelayan tersebut. Tapi tiba-tiba Vizakna menahan Erzsébet dan berkata kalau Erzsébet ingin memukul dan menyiksa, lebih baik siksa dirinya saja. Ya, Vizakna rela jadi budaknya Erzsébet. Setelah kejadian itu, beberapa kali dalam seminggu, Vizakna datang untuk dicambuk dan disiksa oleh Erzsébet. Ya, pria ini punya fetis yang ekstrim gitu. I wish to be a servant, always. Erzsébet masih stres dan galau. Dalam pandangannya, wajahnya makin keriput parah saat bercermin dan mulai teringat dengan kutukan si wanita tua. Padahal kenyataannya para pelayan melihat wajahnya normal-normal saja. Lalu, saat si pelayan menyisir rambut Erzsébet, si pelayan tak sengaja menyisir terlalu kuat. Sontak Erzsébet kembali mengamuk dan memukul si pelayan dengan sebuah sisir. Kepala si pelayan pun luka dan darahnya muncrat ke wajah Erzsébet. Saat Erzsébet membersihkan wajahnya dari cipratan darah itu, ia melihat kulit keriputnya perlahan-lahan menghilang. Area-area yang terkena darah kembali kencang ketika dilap. Seketika Erzsébet teringat dengan mitos orang Turki yang diceritakan oleh Vizakna. Setelah sadar kalau kulitnya kembali segar setelah dilap dengan darah gadis perawan, Erzsébet akhirnya setiap hari menyedot darah pelayan tersebut. Mengusap kulitnya dengan darah sampai akhirnya si pelayan mati kehabisan darah. Erzsébet benar-benar telah kehilangan akal. Hasrat ingin kembali muda membuat ia jadi tak terkendali lagi. Ia memerintahkan pelayan-pelayan pribadinya mencari gadis-gadis perawan untuk disedot darahnya. Bahkan Erzsébet membuat sebuah alat penyedot darah agar ia bisa langsung mandi shower dengan darah ketika darah perawan tersebut disedot. Erzsébet melihat wajahnya menjadi lebih muda 20 tahun ketika bercermin. Padahal ketika Darvulia dan pelayan-pelayan lain melihat, kulitnya masih sama aja. Tapi karena udah kemakan sugesti, ditambah lagi Vizakna berkata kalau ia benar-benar jauh lebih muda, Erzsébet makin menggila sejadi-jadinya. Para penduduk desa mulai heboh dengan banyaknya gadis perawan yang hilang dan banyak mayat-mayat ditemukan berserakan di hutan. Mereka menduga ada vampir di sana dan tentu melapor pada pendeta. Tapi si pendeta yang telah beberapa kali mengurus mayat-mayat pelayan dari rumahnya Erzsébet, ia memilih tutup mulut karena udah disogok dengan uang yang sangat banyak. Lalu, karena tak terkendali lagi, Darvulia mencoba menghentikan Erzsébet.
Tapi karena Darvulia ini adalah lesbian, otomatis ia masih perawan. Elizabeth mengancam Darvulia kalau ia akan jadi korban seandainya ia masih ikut campur. Setelah itu, karena udah tak ada lagi anak-anak gadis di kota tersebut, si pendeta akhirnya menyerah dan mengirim surat laporan ke kerajaan. Tapi tiba-tiba ia didatangi oleh anak buahnya Gregory. Ia pun langsung membunuh si pendeta dengan alasan si pendeta tersebut berkhianat pada Elizabeth. Jadi, gini gue jelasin. Gregory dan Fizakna bekerja sama untuk menghancurkan Elizabeth. Mereka dengan sengaja membuat cerita tentang mitos orang Turki yang suka minum darah untuk sihir. Sehingga Elizabeth tersugesti dan percaya dan mulai mencari-cari darah perawan untuk memuaskan hasratnya. Sehingga seandainya Elizabeth terbukti benar-benar telah gila dan membunuh para gadis-gadis perawan yang hilang, otomatis Elizabeth akan dihukum dan hartanya akan dieksekusi dan dilelang dengan harga murah. Makanya anak buah Gregory ini membunuh si pendeta karena belum ada bukti yang benar-benar kuat untuk menghancurkan Elizabeth. Setelah itu Elizabeth kembali kencan dengan Fizakna. Bukan bercinta ya, tapi hanya memukulinya. Diam-diam saat Elizabeth tertidur, Fizakna mencari semua bukti-bukti yang bisa menghancurkan Elizabeth. Dan ia menemukan catatan-catatan diari Elizabeth tentang ritual mandi darah perawan yang selalu ia lakukan. Dan tentunya Fizakna mencuri lembaran diari tersebut. Lalu Fizakna juga menelusuri sebuah lorong di kamar Elizabeth. Dan ia menemukan alat penyedot darah yang tersembunyi di ruang bawah tanah rumahnya Elizabeth. Elizabeth akhirnya terbangun dan ia mendapati pintu lorong rahasianya terbuka. Karena Fizakna udah nggak ada di sana, otomatis Fizakna lah yang telah menyelinap ke lorong tersebut. Tapi sayang saat Elizabeth memeriksa, Fizakna udah kabur dari rumah itu. Lalu, beberapa saat setelah itu, seorang pelayan kepercayaannya Elizabeth melaporkan kalau Darvulia telah meninggal dunia karena sakit. Sebelum kematiannya, Darvulia telah memperingatkan Elizabeth agar tak mengizinkan Fizakna masuk ke rumah itu. Tapi sayang Elizabeth mengabaikan peringatan tersebut. Elizabeth mulai sakit-sakitan. Ia benar-benar stres karena telah 3 minggu tak mandi-mandi dengan darah. Ya, karena tak ada gadis perawan lagi di daerah tersebut. Sehingga terpaksa anak buahnya Elizabeth mencari ke daerah lain. Lalu, si anak buah pun datang membawa seorang gadis kecil berusia 12 tahun. Saat melihat gadis tersebut dari dekat, Elizabeth teringat kalau ia dulu pernah kenal dengan anak tersebut ketika pergi ke Vienna. Sehingga Elizabeth pun tak tega dan menyuruh si anak pergi. Well, run away. Run, leave this castle. Run, I will kill you, I will eat your life! Si anak langsung kabur setelah diusir oleh Elizabeth. Saat ia berlari keluar, ternyata anak buah Gregory telah menanti dan si anak pun langsung dibunuh. Gregory menjadikan mayat anak tersebut sebagai bukti salah seorang korbannya Elizabeth. Dan ia pun menceritakan semuanya pada tante dan anak-anaknya Elizabeth. Setelah itu Gregory mengutus salah seorang anak buahnya mengirimkan surat pada raja mengenai pembunuhan berantai dan ilmu sihir yang dikuasai Elizabeth. Sebelum raja mengirim pasukannya untuk menangkap Elizabeth, Gregory menyuruh Istvan kembali pulang untuk menemui Elizabeth. Jadi rencananya, Istvan akan mengambil hatinya Elizabeth agar mau mewariskan seluruh hartanya untuk Gregory, yang otomatis akan jatuh ke tangannya Istvan. Istvan akhirnya mendatangi istananya Elizabeth. Seketika Elizabeth benar-benar bahagia cintanya yang hilang telah kembali pulang. Mereka ngobrol makan layaknya tamu dan tuan rumah biasa. Saat Elizabeth bertanya kenapa Istvan tiba-tiba datang, Istvan pun menjawab hanya ingin mampir. Elizabeth benar-benar bahagia setelah mendengar Istvan berkata kalau istrinya telah meninggal dunia 1 tahun yang lalu. I am truly happy about your visit, dear Istvan. Tanpa banyak drama, sepasang kekasih ini kembali bercinta. Dan Istvan tentunya menggoyang Elizabeth 3 jam non-stop tanpa henti. Saat mereka bercinta, terbongkarlah semua rahasia surat-surat yang mereka terima. Istvan tak pernah mengirim surat mengenai istrinya, begitupun Elizabeth. Ia juga tak pernah mengirim surat mengenai Fizakna. Setelah semua yang terbongkar, dengan perasaan tak tega, Istvan terpaksa harus mengorbankan Elizabeth karena keinginan ayahnya. Saat Elizabeth tertidur, Istvan pun bangun dan membuktikan semua cerita ayahnya tentang kekejaman yang dilakukan Elizabeth selama ini.
ia menemukan sebuah gudang berisi mayat-mayat wanita dan juga alat untuk menyedot darah wanita-wanita tersebut. Saat Istvan beranjak dari ranjang, Elizabeth akhirnya meneteskan air mata. Ia tahu kalau kedatangan Istvan hanya untuk mencari tahu rahasia dalam rumah tersebut. Countess Bathory, you are under arrest. Keesokan harinya, para pasukan kerajaan pun datang untuk menangkap Elizabeth. Karena semua bukti telah ditemukan dan para pelayan mengakui kalau mereka yang mencari gadis-gadis perawan, para pelayan ini akhirnya dieksekusi dengan hukuman pancung. Sedangkan Elizabeth, ia akhirnya dieksekusi dengan kurungan penjara seumur hidup. Ia dikurung dalam sebuah kamar kecil yang ditembok permanen dan hanya menyisakan lubang untuk udara dan makanan. Sebelum dikurung, Gregory telah mengatur sebuah surat perjanjian dengan kerajaan. Ia yang ditugaskan untuk melakukan eksekusi agar aib Elizabeth tak terdengar ke dunia luar. Dan juga sebuah surat yang berbunyi kalau Elizabeth akan mewariskan seluruh kekayaannya pada Gregory dan hanya menyisakan sebuah istana untuk anak-anaknya. Dan juga pastinya semua hutang kerajaan lunas. Lalu, dalam tuduhan yang dibacakan, Elizabeth dituduh memakan semua mayat-mayat gadis untuk ilmu sihirnya. Dan juga ada saksi yang melihat ia telah bersetubuh dan bercinta dengan sebuah setan. Elizabeth tetap menandatangani perjanjian dan putusan sidang tersebut, walaupun ia membantah semua tuduhan itu. Setelah dikurung beberapa tahun, Elizabeth akhirnya memutuskan bunuh diri dengan menggigit pergelangan tangannya sendiri sampai kehabisan darah. Beberapa konspirasi mengatakan kalau semua kesadisan yang dilakukan oleh Elizabeth hanyalah cerita yang dikarang oleh Gregory untuk menguasai hartanya. Jadi, semuanya diatur dengan sekedemikian rupa agar Elizabeth terlihat benar-benar gila dan menjadi seorang pembunuh berantai. Dan akhirnya dihukum dengan dieksekusi sampai mati. Oke geng, sekian sedikit spoiler film The Countess. Gimana, keren gak filmnya? Nah kalau kamu suka jangan lupa pencet tombol like-nya ya. Dan buat kamu yang belum subscribe channel ini jangan lupa subscribe. Biar gue makin semangat upload dan kamu gak ketinggalan spoiler-spoiler film-film keren lainnya. So, thank you.